Kenapa dia memperbagus sholatnya? Karena dia tahu ada yang melihat dia sedang sholat. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi syirik yang tersembunyi. Syirik apa? Yang tersembunyi, yang Nabi lebih khawatirkan daripada munculnya Dajjal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam Ahad, Allah masih memudahkan kita melakukan kebaikan demi kebaikan, melakukan ibadah demi ibadah yang harapannya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dan mengistiqomahkan kita melakukan amal-amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala dengannya memberatkan timbangan pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah berikan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran beliau sampai hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas berkaitan tentang menafikan 3 kesyirikan, yang mana ketika seorang muslim menafikan 3 kesyirikan ini, maka dia dikatakan sebagai ahli tauhid, maka dia dikatakan sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Halaman 96, bagian ke-18 halaman 96. Di pembahasan sebelumnya kita tadi sudah membahas ya bahwa orang yang mengesahkan Allah atau al-muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah atau orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, barang siapa yang menafikan ketiga macam syirik tersebut dari Allah, kemudian dia mengesahkan Allah dalam zatnya dan dalam menyembah serta berdoa kepadanya, juga dalam sifat-sifatnya, maka dia adalah seorang yang muwahhid, orang yang mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 jenis kesyirikan ini yang harus dia nafikan ya. Yang pertama, mengesahkan Allah ya dalam perbuatan Allah. Halaman 91. Ini cara kita menjadi ahli tauhid. Cara kita menjadi ahli tauhid, ya dikatakan sebagai yang mentauhidkan Allah, harus menafikan 3 jenis kesyirikan. Kesyirikan yang pertama yaitu syirik dalam perbuatan Tuhan. Syirik dalam perbuatan Tuhan atau perbuatan Allah, seperti menciptakan, seperti mengatur, ya. Maka ini harus diesakan, harus ditauhidkan. Dalam artian wajib ya kita mengesahkan bahwasanya yang menciptakan segala sesuatunya hanya Allah. Tidak ada syirikat dalam menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti mengatur alam semesta, mengatur segala kejadian, maka wajib kita tauhidkan, kita esahkan bahwa
satu-satunya yang mengatur alam semesta yang terjadi pada alam semesta ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita harus nafikan, yaitu menafikan kesyirikan dalam perbuatan Allah, seperti menciptakan, seperti mengatur dan memiliki. Nah, maka yang mengatur, yang menciptakan dan memiliki alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita esakan. Kemudian yang berikutnya yang kita nafikan kesyirikan adalah syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah dan doa. Ini berkaitan tentang perbuatan hamba. Maksudnya adalah hamba, ketika hamba ini beribadah, maka dia harus mengesahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Maka dia hanya mempersembahkan segala bentuk ibadah dan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah apapun itu, mau ibadah lisan, ibadah fisik, ibadah harta, maka dia harus mengikhlaskan tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan dia menafikan syirik dalam ibadah. Dalam artian hamba ini ketika dia beribadah, maka dia harus hanya menunjukkannya dan mempersembahkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dia nafikan adalah syirik dalam sifat. Syirik dalam sifat, yaitu dengan mensifati sebagian makhluk atau sebagian manusia, atau dia mensifati nabi atau mensifati wali, ya, dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah. Maka tidak boleh juga demikian. Apa contohnya? Sifat yang khusus milik Allah seperti hanya Allah satu-satunya yang mengetahui segala perkara yang gaib. Nah, maka berkaitan dengan sifat Allah Maha mengetahui satu-satunya terhadap perkara gaib, maka ini kita tauhidkan, ya. Kita esakan dalam artian tidak boleh kita katakan misal Nabi Muhammad SAW mengetahui segala perkara yang gaib, maka tidak boleh. Jadi wajib kita esakan sifat yang khusus milik Allah. Seperti apa? Mengetahui segala perkara yang gaib. Nah, maka ketika seorang mukmin, ya, atau seorang hamba dia menafikan 3 jenis kesyirikan ini, yang pertama dia menafikan syirik dalam perbuatan Tuhan, yang kedua dia menafikan syirik dalam ibadah, yang ketiga dia menafikan syirik dalam sifat, maka dia dikatakan sebagai ahli tauhid. Maka dia dikatakan sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke halaman 90 dan 96. Barang siapa yang menafikan ketiga macam syirik tersebut yang kita sudah bahas tadi dari Allah, kemudian dia mengesahkan Allah dalam zatnya, dalam artian hanya Allah lah satu-satunya, ya, zat yang menciptakankah, kemudian yang mengaturkah, kemudian juga satu-satunya zat yang kita persembahkan segala bentuk ibadah kita. Dan dalam menyembah serta berdoa kepadanya, juga dalam sifat-sifatnya, maka dia adalah orang yang muwahhid. Maksudnya adalah orang yang mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang bakal memiliki berbagai keutamaan khusus yang dijanjikan bagi orang-orang yang muwahhid. Seperti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tauhid adalah orang yang senantiasa dosanya Allah ampuni. Kemudian juga di antara keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah dia dimudahkan, ya. Dia dimudahkan dalam mengucapkan kalimat tauhid. Mengucapkan kalimat tauhid sebelum dia meninggal dunia. Kan Nabi menyebutkan keutamaan orang yang meninggal kemudian dia sebelumnya mengucapkan kalimat tauhid, ya. Dengan apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya sebelum dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka bagaimana caranya kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal dunia? Maka jawabannya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan khusus bagi ahli tauhid adalah dia mendapatkan syafaat Nabi SAW. Jadi orang ini pasti bahagia.
di akhirat dengan mendapatkan syafaat Nabi. Maka ini amalannya. Ini amalannya kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasti bahagia dengan syafaat tersebut. Sebagaimana pertanyaan dari Abu Hurairah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini bertanya, Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Kata sahabat Abu Hurairah, siapa orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas dalam hatinya. Maka maksudnya kata para ulama adalah tidak sekedar hanya mengucapkan, tidak. Tetapi dia mengucapkan dengan mengamalkan konsekuensi dan kelaziman dari kalimat tauhid ini. Ketika dia membacanya, dia mengamalkan kelaziman-kelazimannya, maka dialah orang yang paling bahagia dan paling beruntung dengan mendapatkan syafaat Nabi. Maka ini caranya ya. Kita yang mengaku umat beliau, yang meminta kepada Allah agar Allah memberikan syafaatnya kepada kita pada hari kiamat, yang tentu pasti kita akan mencari ya syafaat-syafaat tersebut. Makanya ketika berada di padang mahsyar ya, maka orang-orang mendapatkan kesulitan yang sangat besar yang bertubi-tubi. Kesulitan huru-hara hari kiamat yang begitu besar dan bertubi-tubi. Maka mereka mencari para nabi. Maka mereka mencari para nabi. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, semuanya minta uzur. Ya, tidak bisa memberikan syafaat. Berkaitan tentang di padang mahsyar, ingin dipercepat ya proses mereka secepatnya agar mereka ke tahap selanjutnya ya. Karena ketika berada di padang mahsyar itu sangat melelahkan, lama menunggu, kesulitan yang luar biasa, sehingga mereka manusia ini mencari pertolongan ya, atau minta syafaat. Semua para nabi minta uzur ketika diminta, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar proses ketika di padang mahsyar ini dipercepat. Hanya sekedar dipercepat saja. Maka ini yang dimaksud dengan syafaatul uzma. Syafaat yang besar, yang mencakup seluruh umat manusia. Nah, maka siapa yang ternyata nantinya ya, baik ketika di padang mahsyar ataupun ketika di sirat ya, atau ketika ditimbang ya, yang dia bahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi, maka adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah dikatakan mentauhidkan Allah kecuali dengan menafikan 3 jenis kesyirikan tadi. Yang pertama, menafikan syirik dalam perbuatan Allah, yang kedua menafikan syirik dalam ibadah, yang ketiga menafikan syirik dalam sifat. Maka ketika dia menafikan 3 jenis syirik ini, maka dia dikatakan sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang khusus yang Allah janjikan kepada mereka. Kemudian kata penulis, sebaliknya, jika dia hanya meyakini dan menetapkan salah satu dari 3 macam kesyirikan di atas, maka dia bukanlah seorang muwahhid. Misalnya dari 3 tadi, 2 saja yang dia nafikan. Misalnya dia tidak mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini selain Allah yang menciptakan, Nabi Muhammad juga menciptakan. Atau dia meyakini malaikat Jibril juga menciptakan. Maka ini dia melakukan kesyirikan kepada Allah pada satu jenisnya, yaitu tidak mengesahkan perbuatan Allah. Ya. Walaupun dia misalnya mentauhidkan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam sifat, maka kalau satu ternyata dia tidak nafikan, maka tidak dikatakan sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tergolong seperti yang disebutkan dalam firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Nah, ini bahaya ya. Harus ketiga-tiganya kita nafikan kesyirikan tadi. Jangan sampai 2 saja, 1 enggak. Karena kalau seandainya 2 dia mentauhidkan Allah, 1 yang dia tidak tauhidkan, misalnya berkaitan dengan
memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, ternyata dia tidak lakukan, maka dia termasuk dalam firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka. Nah, mereka di sini khitabnya, arah pembicaraannya kepada para nabi, ya, kepada para nabi. Ini seandainya mereka para nabi melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Tentu akidah kita adalah para nabi itu maksum, tidak mungkin melakukan kesyirikan kepada. Maksudnya adalah di sini Allah tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amalnya menjadi apa? Terhapuskan. Menjadi terhapuskan. Sekalipun dia beramal saleh, ikhlasnya luar biasa, sesuai dengan tuntunan Nabi, yang dia lakukan luar biasa. Ya, sepanjang umurnya dia melakukan ketaatan yang luar biasa. Ternyata sebelum dia meninggal dunia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka yang dia telah kerjakan menjadi apa? Terhapuskan. Nah, ini sangat bahaya ya, sangat bahaya. Maka menjadi sia-sia amalan yang telah kita kerjakan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ini khitabnya, arah tujuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, biasanya dalam Al-Quran ketika disebut kata-kata merugi, itu konteksnya di akhirat. Konteksnya di mana? Di akhirat. Ujung-ujungnya masuk ke dalam nerakanya Allah waliyadu billah. Maka ini diperhatikan bahwasanya ketika dia ingin menjadi muwahhid, ahli tauhid, maka dia harus menafikan 3 jenis kesyirikan. Kemudian kata penulis, hanya jika dia bertaubat dan menafikan sekutu dari Allah, maka dia termasuk golongan muwahhidin. Ketika dia bertaubat, jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menafikan sekutu dari Allah, entah dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah dan asma wa sifat, maka dia termasuk golongan apa? Muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah seperti biasa, penulis ketika di akhir bab, akhir pembahasan pasti menyisipkan doa. Pasti apa? Menyisipkan doa. Kata beliau dalam doanya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengesahkan-Mu dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan-Mu. Makanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada doa Nabi agar Nabi berlindung kepada kesyirikan, baik yang dikerjakan secara sadar maupun dikerjakan secara tanpa sadar. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari musibah yang paling luar biasa ini, keburukannya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, setelah penulis membahas tentang berkaitan mentauhidkan Allah, dosa besar yang paling besar yaitu kesyirikan, maka penulis membahas berkaitan dengan syirik kecil. Syirik kecil atau macam-macam dari syirik kecil. Nah, bagian ke-19 ya, karena tentu dosa yang paling besar adalah syirik besar. Kemudian menyusul dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, kemudian syirik kecil ini walaupun namanya syirik halus, tapi tetap dia dosa besar. Tetap apa? Namanya dosa besar. Kategorinya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Penulis mengatakan syirik kecil yaitu setiap perantara yang dapat menyebabkan kepada syirik besar. Suatu perbuatan yang bisa menjadi perantara kepada syirik besar. Jadi perbuatan ini tidaklah dikatakan sebagai syirik besar, enggak. Tetapi dia bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara kepada melakukan syirik besar. Namun syirik kecil ini belum mencapai tingkat ibadah. Tingkat ibadah. Kalau seandainya kesyirikan itu mencapai kepada tingkat ibadah kepada selain Allah maksudnya, maka jatuhnya adalah syirik besar.
Kalau dalam syariat, dalam nas ya, dalam Al-Qur'an misalnya atau dalam hadis disebut itu sebuah kesyirikan. Nabi menyebutkan perbuatan ini adalah kesyirikan. Tetapi ketika ditelaah perbuatan ini tidak sampai membuat dia beribadah kepada makhluk tadi. Nah, maka ini namanya syirik kecil. Paham ya? Jadi ketika dalam hadis, contoh Nabi menyebutkan tentang bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Nabi SAW, "Man halafa li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Maka dia apa? Melakukan kesyirikan. Nah, ini syirik besarkah, syirik kecilkah? Coba kita perhatikan teksnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Misal nih, ulun bersumpah dengan nama Abah ulun. Ulun dituduh mencuri. Untuk meyakinkan bahwa ulun kada mencuri, kada maling, ulun bersumpah dengan nama Abah. Dengan nama Abah ulun sampai nama Sidin, ulun kada mencuri. Pertanyaannya adalah, ketika ulun menyebut nama Abah tadi, apakah ulun beribadah kepada Abah tadi? Apakah menyembah kepada Abah? Maka jawabannya tidak. Nah, berarti kategori bersumpah dengan nama selain Allah syirik besarkah, syirik kecilkah? Syirik kecil. Karena ketika ulun menyebut dengan nama Abah, ulun tidak menyembah Abah. Ulun tidak beribadah kepada Abah. Faham? Hanya ulun menyebutkan nama Sidin saja. Bisa jadi ulun ini sangat menghormati Sidin, tetapi tidak sampai kepada taraf ulun beribadah kepada si Sidin. Tidak sampai kepada menyembah Sidin. Hanya sebatas ulun menghormati, saking menghormatinya berlebih-lebihan, akhirnya ulun menyebutkan nama Sidin. Maka ini Nabi katakan sebagai syirik. Tapi para ulama menyimpulkan adalah syirik kecil. Kenapa? Karena tidak sampai kepada taraf beribadah kepada orang yang dia sebut namanya tadi. Maka disebut dengan syirik kecil. Jadi tidak sampai kepada taraf ibadah. Ya. Bisa jadi dia hanya sebatas menghormati saja secara berlebih-lebihan. Ya. Tetapi tidak sampai beribadah kepada si orang tadi. Maka dinamakan dengan syirik kecil. Jadi ulun ulang, syirik kecil yaitu setiap perantara atau setiap perbuatan yang bisa menjadi perantara ya kepada syirik besar. Namun belum mencapai tingkat ibadah kepada si makhluk tadi. Kalau sudah perbuatan ini ya dikategorikan sebagai beribadah kepada makhluk, maka itu kategorinya adalah syirik besar. Maka tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Jadi kelaziman dari syirik kecil adalah memang dosa besar, tetapi tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Dia tetap muslim. Tidak boleh dikatakan dia orang yang keluar dari Islam, dikatakan murtad, tidak boleh. Dia sebagai seorang muslim, kemudian dia masih terjaga 3 hal ya, yaitu tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya ya, kemudian tidak boleh dirusak kehormatannya, maka dia sebagai seorang muslim. Akan tetapi, nah syirik kecil ini termasuk dosa besar. Jadi tidak boleh juga kita meremehkan. Ya. Walaupun dia adalah syirik kecil, namanya kecil, tetapi tetap dia kategorinya adalah dosa besar. Apa saja contoh dari syirik-syirik kecil ini? Yang pertama ini pasti sudah ketika kita membahas tentang berkaitan syirik kecil adalah riya ini. Adalah riya. Nah, riya itu adalah bentuk masdar ya, dari kalimat ra'a yura'i mura'atan wariyaan. Riya itu adalah masdar. Yang asal katanya maknanya secara harfiah ra'a yura'i ini maknanya adalah memperlihatkan sesuatu. Memperlihatkan sesuatu. Misalnya ulun punya jam hanyar ya. Lalu ulun memperlihatkan lawan pian. Maka ulun meriakkan jam hanyar ulun kepada pian. Apa maksud meriatkan? Memperlihatkan sesuatu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka maknanya adalah yaitu dia memperlihatkan amal solehnya dengan tujuan agar dia dipuji, disanjung, dan dianggap. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah, ya, memang dia untuk Allah ibadahnya.
tetapi dia bercampur dengan riya, ingin dilihat orang, agar dia beribadah itu dilihat orang, ya. Sehingga untuk apa dia tujuannya dilihat orang? Agar orang ini memuji dia sedang beribadah. Nah, riya ini adalah penyakit orang-orang soleh. Yang tertimpa banyak adalah orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena riya ini berkaitan dengan amal soleh. Yang mana kelihatan orang yang beramal soleh ini adalah tentu orang-orang soleh. Jadi ini penyakitnya adalah orang-orang soleh. Makanya orang yang tidak sholat, apa yang dia riakan? Dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, tidak berzikir kepada Allah. Makanya umumnya, lazimnya riya ini menimpa orang-orang soleh. Ahli ibadah, ahli sedekah, ahli tahajud, dan seterusnya. Maka dia bisa terjangkiti penyakit riya ini. Ya. Dan riya ini dikatakan sebagai syirik, ya, syirik kecil, karena seseorang yang riya ketika beribadah, dia telah menjadikan manusia sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika dia beribadah, tidak semata karena Allah. Seharusnya ketika dia sholat semata untuk Allah. Namun ketika sholat untuk Allah dan juga untuk makhluk. Kalau seandainya ketika dia sholat murni untuk makhluk, nah karena ingin dilihat makhluk, seperti yang dikerjakan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mereka itu disifati ketika mereka sholat riya. Dan kategori riyanya mereka ini bukan syirik kecil, syirik besar. Syirik besar. Kenapa? Karena memang murni full bahwa tujuan mereka ketika sholat untuk makhluk, agar mereka dilihat seperti orang munafik. Maka ketika demikian, murni niatnya untuk makhluk, sholatnya untuk makhluk agar dilihat oleh makhluk, maka berarti ini kategorinya adalah syirik besar. Kalau seandainya bercampur, dia ketika sholat untuk Allah juga sebenarnya, tetapi tidak murni untuk Allah, namun bercampur agar dilihat oleh orang lain, agar dia dipuji oleh orang lain, maka ini baru masuknya adalah syirik kecil. Ya. Ketika menghampirinya dalam sebuah ibadah, kemudian dia tidak menunjukkannya hanya untuk Allah semata, tetapi untuk makhluk agar dia dipuji atau disanjung, maka ini kategorinya adalah riya yang tahapannya adalah syirik kecil. Namun walaupun demikian, dia dikatakan sebagai syirik kecil, tetap namanya adalah dosa besar. Tetap namanya adalah dosa besar yang terancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pertama kata penulis, macam dari syirik kecil adalah riya dan melakukan suatu perbuatan karena manusia. Nah, misalnya ketika dia membaca Al-Quran, ya. Tujuannya apa? Agar suaranya didengar oleh orang lain. Ini dikategorikan dengan istilah apa? Sum'ah. Kalau riya ini berkaitan dengan yang dilihat, ya. Kalau sum'ah berkaitan dengan yang didengar. Makanya riya ini berkaitan dengan pandangan. Ya, dia sholat agar orang lain melihat dia, agar orang lain memandang dia. Tujuannya agar dilihat oleh orang lain. Berbeda dengan sum'ah. Ketika dia berkaitan dengan suaranya bagus, suaranya indah, ketika dia mengaji, ketika dia azan, tujuannya apa? Agar orang mendengarkan suaranya kemudian memujinya. Maka ini namanya sum'ah. Juga namanya kategorinya adalah syirik kecil. Penulis menjelaskan, seperti seorang muslim yang beramal dan sholat karena Allah, tetapi dia melakukan sholat dan amalnya dengan baik agar dipuji oleh orang lain. Jadi pada asalnya dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata ketika banyak orang lain melihat, lalu dia memperindah sholatnya, lalu dia baguskan sholatnya karena makhluk, maka ini adalah kategorinya adalah riya yang syirik kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir ayat 100, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi apa ciri orang yang
berharap bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka cirinya adalah hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, baik berupa syirik kecil terlebih dalam kategori syirik besar. Ketika orang ini benar-benar siap bertemu dengan Allah, dia berharap ingin bertemu dengan Allah, jalan satunya adalah dengan kematian, maka bagaimana cara dia mempersiapkannya agar dia menyiapkan dengan amal solehnya dan tidak melakukan kesyirikan pada amal soleh tersebut, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang itu dihadapkan dengan kematian, ya, dan dia sangat rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mempersiapkan bekalnya ketika bertemu dengan Allah. Maka caranya adalah dengan amal soleh masing-masing. Kemudian ketika dia beramal soleh, jangan sampai ada kesyirikan yang dia lakukan sedikit pun, karena akan menghilangkan amal soleh yang dia kerjakan. Maka dari sini menunjukkan, dan ini dalil bahwasanya orang yang benar-benar siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menyiapkan dua hal. Menyiapkan apa? Dua hal. Yang pertama amal soleh, yang kedua tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sia-sia ketika kita beramal soleh ternyata melakukan kesyirikan. Apalagi kategorinya syirik besar, maka menghapuskan semua amalan yang telah kita kerjakan. Maka ini cara kita menyiapkan diri kita bertemu dengan Allah. Terlebih di sini bukan hanya sekedar bertemu, tetapi mengharapkan bertemu dengan Allah. Maka menyiapkan dengan dua hal, satu beramal soleh, yang kedua tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini Nabi sabdakan di hadapan para sahabatnya. Dan para sahabat ini adalah orang-orang yang imannya luar biasa, yang kita yakin mereka ini ikhlas ketika beramal soleh. Tetapi tetap Nabi katakan dan khawatirkan kepada mereka terjadi inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Jadi Nabi apa? Mengkhawatirkan para sahabat. Padahal para sahabat ini kita tahu bahwasanya mereka adalah generasi yang imannya luar biasa, keikhlasannya luar biasa, mutabaahnya dengan Nabi itu luar biasa. Kita tidak meragukan bagaimana imannya para sahabat, tetapi tetap Nabi mengkhawatirkan ini terjadi kepada para sahabat. Apa itu? Syirik kecil. Apa dia? Riya. Riya. Jadi Nabi saja mengkhawatirkan kepada para sahabat, lalu bagaimana kita yang imannya tidak seperti para sahabat? Maka Nabi mengkhawatirkan ini kepada para sahabat, terlebih kita syirik kecil, yaitu adalah riya. Ar-riya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah yaumal qiyamah idza jazan nas bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turaun fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lalu pada hari kiamat Allah berfirman kepada mereka. Allah berkata kepada orang-orang yang dulunya riya ketika di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Pada hari kiamat, ketika memberi balasan kepada manusia atas perbuatan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah kalian, wahai orang-orang yang kalian riya dulunya kepada seseorang, pergilah kalian kepada orang-orang yang kepada mereka kalian memperlihatkan amalan kalian ketika di dunia. Lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan, mendapatkan pahala di sisi mereka. Jadi Allah menyuruh kepada orang-orang yang riya, wahai orang-orang yang riya, silahkan kalian pergi kepada seseorang yang dulunya kalian riya dengannya. Silahkan cari pahala lawan orang tadi. Maka ini adalah perintah yang sebenarnya Allah ingin menghina kepada mereka. Kenapa? Karena mereka dulunya ketika beribadah tidak karena Allah. Maka Allah menyuruh mereka yang dulunya riya, silahkan cari pahala kepada kalian yang riya dengannya. Maka apakah kalian mendapatkan pahala? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka di sini Allah menghinakan mereka dengan silahkan kalian mencari pahala, mencari balasan yang kalian dulu riya kepada mereka. Tentu jawabannya mereka tidak mendapatkan pahala di sisi yang mereka dulunya riya dengan orang-orang tersebut.
Kemudian para ikhwas sekalian, nah ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa syirik terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka Nabi mencontohkan salah satu syirik kecil adalah ketika dia beramal soleh tidak murni karena Allah. Dia karena Allah, ternyata juga karena makhluk. Ingin mendapatkan tadi sanjungan dari makhluk, pujian dari makhluk dan seterusnya, maka ini dinamakan dengan syirik kecil. Nah kemudian hadis ini tadi menunjukkan bahwasanya syirik terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Adapun syirik besar adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa khasaisillah. Yang dinamakan dengan syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah. Pada sesuatu yang khusus untuk Allah. Pada sesuatu yang khusus bagi Allah. Seperti ibadah. Maka ibadah adalah khusus untuk Allah. Ketika ada yang beribadah kepada selain Allah, maka dinamakan dengan syirik besar. Karena ibadah tadi adalah khusus milik Allah. Kemudian seperti menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta adalah itu khusus perbuatan Allah. Hanya Allah yang bisa demikian. Kalau seandainya dia meyakini bahwa Nabi Muhammad juga mengatur alam semesta, Nabi Muhammad juga punya andil dalam memiliki surga misalnya, maka dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena memiliki itu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia melakukan demikian, maka dinamakan dengan syirik besar. Ya tentu syirik besar ini adalah bahaya yang paling utama yang harus dihindari bagi setiap muslim adalah syirik besar. Karena perbandingannya atau perbedaannya, kalau syirik besar itu dia menghapuskan seluruh amalan. Kalau syirik kecil seperti riya, maka dia menghapuskan amalan yang riya saja. Yang dulunya ikhlas maka tidak terhapuskan. Tapi kalau syirik besar, ketika dia melakukan sekali saja, maka seluruh amalan yang telah dia kerjakan puluhan tahun menjadi hilang, menjadi tidak bernilai. Tetapi kalau riya, maka dia hanya menggugurkan amalan yang riya saja. Tetapi amalan-amalan sebelumnya yang dia ikhlas karena Allah, maka tidak terhapuskan. Kemudian syirik besar itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, ternyata sebelumnya melakukan kesyirikan syirik besar, maka Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Ya. Berbeda dengan syirik kecil, masih mungkin dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, ini berkaitan dengan syirik kecil, seperti riya tadi, bahwa walaupun dinamakan dengan syirik kecil, tetapi tetap statusnya adalah dosa besar. Jadi riya ini adalah dosa besar. Yang mana dosa besar itu cirinya adalah ada ancaman khusus di akhirat. Ada ancaman di mana di neraka. Maka dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ini cukup panjang hadisnya, intinya adalah nanti pada hari kiamat ada 3 kelompok. Yang mana 3 kelompok ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali daripada yang lain. Daripada apa? Yang lain. 3 golongan ini yang pertama yang Allah azab pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Oh, subhanallah, ini mati syahid. Mati di medan perang. Yang kedua, orang yang punya ilmu. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Ternyata yang pertama kan orang yang mati di medan perang. Ya, dia kelihatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika dia berjihad, niatnya tidak murni karena Allah. Ternyata dia hanya ingin apa? Agar dia mendapatkan pujian. Dia dikatakan sebagai orang pemberani. Jadi ketika dia berjihad melawan musuh, tujuannya apa? Agar dia dikatakan sebagai orang yang pemberani. Ternyata dia mendapatkan pujian tersebut. Nah, ternyata dia meninggal dunia, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi, ini menunjukkan apa? Riya adalah dosa besar. Dia berjihad, amalan yang luar biasa,
ternyata kekuatan fisiknya, ya, kemampuan dia dalam menggunakan pedang, alat perang, ternyata dia tidak gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari makhluk. Dan dia mendapatkan pujian tersebut, ya. Maka ternyata karena dia tidak ikhlas karena Allah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal amalannya luar biasa, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang yang belajar, menuntut ilmu agama, dia belajar Al-Quran, dia ajarkan kepada orang lain, tetapi tujuannya apa? Dia belajar, mengajarkan Al-Quran, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, tujuannya adalah agar dia dikatakan sebagai orang yang alim. Tujuannya apa? Agar dia diberikan julukan sebagai orang yang alim, sebagai ulama. Kemudian dia mendapatkan pujian tadi, orang banyak mengatakan dia sebagai ulama, kemudian dia ketika pada hari kiamat ditarik wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga memiliki banyak harta, dia bersedekah, berinfak, tetapi tujuannya tidak ikhlas karena Allah, agar dia dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka dia pun juga ditarik wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga menunjukkan bahwasannya riya ini adalah dosa besar. Karena ciri dari dosa besar adalah ada ancaman di neraka jahanam. Maka ini menunjukkan bahwasanya walaupun namanya adalah syirik kecil, tetapi tetap dosa besar yang terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya bahwa riya ini adalah dosa besar, hadis riwayat Imam Muslim tadi ada 3 golongan yang mana mereka melakukan amal soleh yang luar biasa. Golongan pertama dia berjihad, yang kedua dia punya ilmu, kemudian yang ketiga dia bersedekah dengan hartanya, tetapi tujuannya bukan karena Allah, melainkan agar dia dipuji, entah sebagai orang yang pemberani dalam jihadnya, atau sebagai orang yang alim karena ilmunya, atau dia ingin mendapatkan pujian sebagai orang yang dermawan dengan hartanya. Karena mereka ini tidak ikhlas karena Allah dalam amal soleh yang luar biasa, maka merekalah orang-orang yang pertama kali Allah azab di dalam neraka. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya riya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan riya ini ya ternyata lebih berbahaya dari munculnya Dajjal. Riya ini lebih berbahaya, lebih Nabi khawatirkan dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal. Ada sebuah hadis, ini kita ulang, pernah kita sampaikan juga, kita ulang kembali. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Qala qulna bala, faqala syirkul khafiyyu an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Kata Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal. Kemudian tentu para sahabat menjawab, iya wahai Rasul. Maka Nabi menjelaskan apa yang Nabi khawatirkan dibandingkan munculnya siapa? Dajjal. Dajjal ini kan luar biasa, dia makhluk yang penuh dengan fitnah, penuh dengan keburukan ya. Dia ini banyak punya pengikut ya. Kemudian dia juga bisa menciptakan neraka versi dia, surganya versi dia. Dia bisa berpindah tempat dengan sekejap. Kemudian ketika dia meminta hujan maka turun hujan. Dia luar biasa makhluk ini ya. Keburukannya luar biasa. Namun walaupun demikian, dengan segala kesaktian Dajjal ya, yang banyak memfitnah manusia ketika itu, ternyata ada suatu amalan yang Nabi lebih khawatirkan dibandingkan dengan munculnya Dajjal. Apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, yaitu adalah syirik yang tersembunyi. Yang Nabi lebih khawatirkan adalah syirik tersembunyi. Lalu Nabi menjelaskan maksud dari syirik yang tersembunyi. Kata Rasulullah SAW, an yaqumar rajul, seseorang berdiri, yusolli, ingin sholat. Ketika dia sholat, fayuzayyinu sholatahu, lalu dia memperindah sholatnya. Kenapa dia ketika sholat, pas sholat, dia memperbagus dan memperindah sholatnya? Karena dia melihat ada seseorang yang melihat dia sholat.
Berarti apa? Dia memperindah sholatnya karena makhluk. Nah, misalnya dia sholat di rumah, ya, tiba-tiba mintuhannya masuk, mintuhannya beelang. Akhirnya dia sholatnya dia lamakan, dia baguskan. Ini berarti kenapa dia memperbagus sholatnya? Karena dia tahu ada yang melihat dia sedang sholat. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi syirik yang tersembunyi. Syirik apa? Yang tersembunyi, yang Nabi lebih khawatirkan menimpa mereka, yang Nabi lebih khawatirkan daripada munculnya Dajjal. Padahal Dajjal ini fitnahnya luar biasa, keburukannya luar biasa. Nah, ada dua hal kenapa Nabi lebih mengkhawatirkan riya ini dibandingkan dengan munculnya Dajjal, daripada fitnahnya Dajjal. Yang pertama alasannya adalah Dajjal hanya muncul sekali di akhir zaman, sedangkan riya akan selalu muncul ketika kita ingin beribadah. Bisa difahami ya? Kenapa riya ini lebih Nabi khawatirkan dibandingkan dengan keburukan Dajjal? Yang pertama, Dajjal muncul cuma sekali di akhir zaman. Mungkin kita pun tidak akan pernah bertemu dengan Dajjal. Ya. Dajjal itu apa? Cuma sekali dia muncul pada akhir zaman, menjelang hari kiamat. Makanya keluarnya Dajjal ini adalah salah satu tanda kiamat besar. Maksudnya menjelang hari kiamat tiba, menjelang kehancuran dunia. Jadi alasan pertama, Dajjal hanya muncul sekali di akhir zaman. Sedangkan fitnah riya itu akan selalu muncul setiap kali kita beribadah. Maka kayak kita yang duduk sekarang, ulun yang berada di hadapan pian, bisa jadi ulun riya, pian riya. Ya. Berbeda dengan Dajjal. Apakah kita sudah terfitnah Dajjal? Maka jawabannya belum. Ya. Dia muncul cuma di akhir zaman dan cuma sekali. Berbeda dengan riya. Selama kita beribadah, maka sangat mungkin dihinggapi dengan penyakit riya ini. Sehingga amal soleh kita menjadi terhapuskan. Alasan kedua, kenapa riya lebih Nabi khawatirkan dibandingkan dengan fitnah Dajjal? Rata-rata atau orang-orang yang mengikuti dan terfitnah dengan Dajjal adalah bukan orang soleh. Siapa mereka? Pengikut Dajjal adalah orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang yang imannya lemah. Berbanding atau berbeda dengan riya, yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang soleh. Riya ini menjangkiti orang soleh. Kalau Dajjal, siapa pengikutnya? Orang kafir, orang musyrikin, orang Yahudi, orang-orang yang imannya lemah. Berbeda dengan riya, yang terfitnah adalah banyak orang-orang soleh. Makanya khitab hadis yang kita baca tadi Nabi arahkan kepada para sahabat. Kan Nabi mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Itu kan Nabi arahkan pembicaranya kepada siapa? Para sahabat. Para sahabat adalah orang yang senang beramal soleh. Maka Nabi khawatir ternyata mereka dihinggapi penyakit riya ini. Sehingga apa? Amal soleh mereka menjadi terhapuskan. Jadi alasan kedua, kenapa riya lebih Nabi khawatirkan dengan fitnah Dajjal? Karena pengikut dari Dajjal, orang kafir, orang musyrikin, Yahudi, orang-orang yang lemah imannya, berbeda dengan orang yang terfitnah dengan riya. Siapa mereka? Kebanyakan adalah orang-orang yang baik. Ya, yang mana dia nampak kelihatan sering beramal soleh. Ketika dia dipuji oleh seseorang, nah ini gawat, bisa kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, maka bisa dia nantinya beramal soleh untuk tujuan mencari apa? Mencari pujian dari orang lain. Kemudian para ikhwas sekalian, maka para ulama sangat perhatian terhadap hati mereka. Ya. Makanya banyak dari doa yang dipanjatkan oleh bahkan Rasulullah SAW, ya, bahkan para ulama agar mereka diberikan hati yang ikhlas ketika beribadah. Makanya perkara yang paling sulit yang dijaga adalah perkara niat. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajatu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak
tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit daripada niatku sendiri. Kenapa sulit ini diobati niat ini? Karena niat itu letaknya di dalam hati, sedangkan hati mudah berubah-ubah. Hati ini mudah berubah-ubah. Makanya dikhawatirkan ketika seandainya dia tidak bisa menjaga hatinya, maka orang yang soleh ini, yang gemar beramal soleh ini dikhawatirkan dia terjangkit penyakit riya. Kemudian di antara bentuk riya ini sangat banyak ya. Di antara bentuknya adalah misalnya nih, dia menampakkan badannya dalam kondisi uyuh agar dia ditagur, ini malam tadi tahajud ya. Jadi orang ini memang benar-benar tahajud. Dia tahajud, misalnya dia beribadah di sepertiga malam. Lalu ketika di pagi harinya dia menampakkan dengan menunjukkan fisik yang lemah. Pina luyut, pina uyuh berjalan, pina lemah ya. Agar dia Agar dia dipuji dengan dikatakan malam tadi tahajud pangjar. Dia menampakkan badannya lemas, kondisinya lemas, maka ini juga bisa dikatakan sebagai riya. Makanya kalau pengen beribadah ya dia biasa aja gitu. Tidak menunjukkan wajah yang lesu, kemudian kondisi fisik yang lemah ya. Dikhawatirkan ya hati kita tidak kuat, lalu kita bisa menginginkan pujian dari orang lain. Maka ini juga bisa dikatakan sebagai riya. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan agar terlindung dari riya, tentu yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan agar kita diberikan hati yang ikhlas, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Artinya ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang kami sadari dan kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak kami sadari. Ya, maka ini termasuk di dalamnya adalah riya tadi. Kemudian di antara cara agar terhindar dari riya adalah berusaha menyembunyikan amal soleh. Berusaha menyembunyikan amal soleh, terlebih amalan-amalan yang sunnah. Makanya ketika amalan soleh ini dikerjakan secara rahasia, maka pahalanya lebih banyak. Makanya berkaitan dengan sholat sunnah, di mana yang paling afdal kita kerjakan? Di rumah. Di antara alasannya adalah tidak ada yang tahu, atau sedikit mungkin istri yang tahu, ya. Atau apa. Jadi lebih bisa menjaga hati ketika kita menyembunyikan amal soleh kita. Makanya kalau sholat sunnah itu paling afdalnya adalah di rumah. Ya, maka berusaha menyembunyikan amal soleh. Bahkan ada sebagian amalan yang mana kalau kita kerjakan secara sembunyi maka Allah berikan keutamaan yang khusus. Seperti bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Jadi dia menyembunyikan amal solehnya. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya. Dia tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Kan yang namanya manusia ini pasti tangan kanan dan tangan kiri ini selalu bersama, bersama. Namun Nabi memperumpamakan ketika dia bersedekah tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Maksudnya adalah orang yang paling dekat dia pun tidak tahu dia sedang bersedekah. Saking dia menyembunyikan amal solehnya. Maka orang yang seperti ini dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang mana pasti naungan itu akan sangat diperlukan. Karena kita tahu bahwasanya matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat, orang kepanasan. Ya. Kemudian ada hamba Allah yang mendapatkan naungan dari Allah, dia tidak kepanasan. Ya. Termasuk juga diantaranya adalah orang yang berzikir, mengingat Allah saat sendirian, kemudian dia menangis. Ya. Maka juga mendapatkan salah satu naungan Allah pada hari kiamat. Maka berusaha agar kita senantiasa menyembunyikan amal soleh. Ya, lebih menjaga keikhlasan, kemudian lebih banyak pahalanya dan seterusnya. Makanya seorang ulama ahli hadis Abdullah bin Mubarak ketika berjihad beliau memakai apa? Memakai semacam topeng. Ya. Agar kada ketahuan sedang berjihad subhanallah. Ya, memakai penutup wajah. Kemudian di antara cara kita agar terhindar dari riya adalah mengingat betapa bahayanya penyakit riya ini.
bahwasanya amal dia menjadi hilang. Bukan cuma itu, dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 amalan agar kita terlindung dari penyakit riya. Yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan berusaha menyembunyikan amal soleh. Kemudian yang ketiga dengan mengingat bahayanya ketika riya dalam beramal soleh. Amal soleh sebesar apapun yang kita lakukan, ya, maka menjadi terhapuskan. Kemudian juga akan terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan teruskan berkaitan dengan jenis-jenis dari syirik kecil. Yang pertama baru kita bahas adalah termasuk syirik kecil adalah riya. Ketika beramal saleh tujuannya ingin dilihat, akhirnya dipuji dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala jenis kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bisa mentauhidkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.